dapat penugasan kembali di Provinsi Jambi. Iya. Nah, sampai terakhir dinas saya sudah pernah 4 kali Kapolsek, Iya. kemudian 2 kali Kasat di bidang reserse dan kriminal, kemudian pernah juga berdinas di Brimob. Iya. Nah, kemudian terakhir saya menjabat Kabak Ops Polres Batanghari, kemudian Wakapolres Batanghari. Iya. Dan sebelum masuk ke sekolah staf dan pimpinan, saya pernah menjadi koordinator staf pribadi pimpinan Kapolda Jambi. Nah, pada kesempatan ini kita akan berupaya menemui salah satu tokoh pendidikan, seorang anak muda yang sedang berjuang bagaimana kemudian pendidikan di Desa Kindang itu diberikan kepada masyarakat secara layak dan terbaik. Harapan terbesar tak ini seperti apa, mungkin bisa kita gambarkan? Oke. Iya. Pertama, harapan terbesar saya untuk siapapun mereka di luar sana yang mungkin mempunyai sifat kedermawanan, mau membantu kami di sekolah ini, bukan hanya sumbangsi material, tetapi bantu pemikiran itu adalah salah satunya. Kemudian juga untuk harapan besar saya kepada teman-teman yang mungkin hari ini masih sibuk di dunia kuliah, di dunia pendidikan. Harapan kami adalah setelah selesai itu kembali ke kampung untuk mengabdi. Halo sahabat desa, Palilingi di sini. Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali pada segmen Explore Desa. Kita pernah mendatangi sebuah wilayah di Kecamatan Kindang. Sosok inspiratif, kita berbisa dengan Kakak Reski Sarif. Nah, pada kesempatan kali ini ada seorang perwira polisi yang akan mengunjungi Reski Sarif di sekolah Miss Asadia. Seperti apa? Ikutin terus saya. Perahu pinisi jadi sloganmu, kota kecilku, kebanggaanku. Tak henti kau lahirkan putra-putri terbaikmu, membanggakanmu di mata. Baik sahabat desa, kita sudah bersama dengan Bapak Kompol Andi Zulkifli SIK. Nah, pada kesempatan ini kita sudah berada pada perjalanan menuju ke lokasi sekolah Miss Asadia. Nah, apa yang menjadi kemudian tujuan dari Bapak Andi Zulkifli? Kita akan berbincang-bincang bersama beliau. Beliau sudah duduk bersama kami di atas mobil mengunjungi Kakak Reski Sarif. Nah, di awal ini tentunya sebagai gambaran pembuka terhadap sosok Andi Zulkifli, pertanyaan pertama ke beliau tentang latar belakangnya seperti apa dan sejak kapan lulus di sekolah Akpol, di tahun berapa, dan seperti apa jenjang karirnya sampai hari ini. Itu menjadi pertanyaan pertama, Kak. Oh iya, jadi terima kasih. Iya. Kalau narik ke belakang tentang bagaimana dulu saya mengawali dinas keperwiraan di kepolisian. Dulu saya berasal dari Bulukumba ini, kemudian sampai akhirnya masuk di Akademi Kepolisian itu tahun 2003. 2003 ya. Kemudian lulus tahun 2006.
Iya. Sampai penempatan pertama, dinas penempatan pertama itu di Kalimantan Barat, Kota Pontianak. Iya. Kemudian sampai di situ tahun 2014 saya berkesempatan untuk melanjutkan kembali sekolah di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Iya. Jakarta. Iya. Nah, sampai lulus tahun 2015. 2015 kemudian dapat penugasan kembali di Provinsi Jambi. Iya. Nah, sampai terakhir dinas saya sudah pernah 4 kali Kapolsek, Iya. kemudian 2 kali Kasat di bidang reserse dan kriminal, kemudian pernah juga berdinas di Brimob. Iya. Nah, kemudian terakhir saya menjabat Kabak Ops Polres Batanghari, kemudian Wakapolres Batanghari. Iya. Dan sebelum masuk ke sekolah staf dan pimpinan, saya pernah menjadi koordinator staf pribadi pimpinan Iya. Kapolda Jambi. Itu sampai kemudian saya sekarang bersekolah kembali di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri di Lembang, Bandung. Iya. Itu gambaran tadi Kak, jenjang pengalaman tak itu tadi, gambaran pengalaman tak itu di satu provinsi Kak ya? Itu 2 provinsi. Oh, ada di dua Ya, provinsi. 2 wilayah Polda, Iya. Kalimantan Barat dengan Jambi. Iya. Ah, ini selanjutnya ini Kak. Ini kan kita mau menuju ke sekolah Miss Asadia. Nah, yang menjadi kemudian tujuan kita kan Kak Kifli ini punya tujuan sosial. Mungkin Kak Kifli bisa menggambarkan ke para sahabat desa apa yang menjadi kemudian tujuannya Bapak Andi Zulkifli ini untuk menemui Reski Syarif. Jadi saya pernah melihat satu Iya. konten YouTube ya, Iya. di mana di situ ada digambarkan bahwa ada suatu sekolah Iya. yang sangat jauh dari kota, yang mana sekolah ini adalah sekolah gratis. Iya. Nah, dan di situ cukup banyak muridnya. Iya. Jadi sekolah ini adalah sekolah Miss Asadia Iya. yang dikepalai Pak Reski Syarif ya. Iya. Nah, dan beliau melakukan upaya-upaya untuk menyekolahkan anak-anak. Iya. Ini tentunya sangat menarik karena di zaman sekarang ini ya kebanyakan orang mencari uang Ya. dari sekolah, tapi ini tidak. Beliau berusaha menyekolahkan anak-anak, memberikan ilmu pengetahuan. Iya. Tapi tentunya beliau juga membutuhkan suatu uluran tangan Iya. bantuan dari saudara-saudara, Iya. sehingga saya tergerak untuk turut membantu di situ. Begitu, walaupun iya. ya bagaimana kita semampunya kita. Iya. Ya, gitu. Terus sekedar informasi juga Kak, sosok Reski Syarif ini pada saat dia jadi kepala sekolah itu dia di usia 24 tahun. Sekarang di usia 27 tahun dan masih jomblo Kak. Ini hal yang sangat menginspirasi tentunya bagi para pemuda, karena pemuda sesuai tadi yang kita sampaikan orientasinya duit. Iya. Nah, ini ada salah satu pemuda di pelosok desa malah mengabdikan diri untuk dunia pendidikan. Ini yang menarik tentunya Kak untuk kita explore. Dan harapannya bagaimana kemudian bisa sekolah ini tetap memiliki eksistensi dan memberikan wadah bagi adik-adik. Nah, selanjutnya ini Kak, ini mungkin sedikit kami ingin mengulik soal interaksi sosialnya Bapak Andi Zulkifli pada saat bertugas di beberapa provinsi. Nah, pada momentum ini kan konten kami juga ini kan konten tentang tema pedesaan Kak. Nah, menurut pengalaman Bapak setelah berinteraksi dengan banyak masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Nah, di desa hari ini kan salah satu gejolak sosial pengaruh narkoba, kenakalan remaja dan balapan liar itu sudah sampai merambah ke desa Kak. Nah, menurut pengalaman Bapak, bagaimana kemudian pola-pola yang dilakukan oleh kepolisian bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mengentas hal-hal seperti ini tadi Kak? Ya, memang betul sekali tadi yang disampaikan bahwa berbagai macam bentuk kenakalan remaja itu memang sudah merambah kemana-mana. Ini karena pengaruh media sosial, pengaruh internet yang sudah cukup luas. Nah, sehingga akses ke situ sangat gampang, sehingga mempengaruhi para remaja, para anak muda ini yang
jauh berada di pedesaan sekalipun. Iya. Kalau dari pihak kepolisian ini memang sudah merupakan suatu atensi bersama, yang mana kita selalu menurunkan Babin Kamtibmas. Iya. Nah, jadi ada Babin Kamtibmas di setiap desa kita turunkan, kita memberikan tugas kepada Babin Kamtibmas untuk melakukan sosialisasi maupun dalam bentuk suatu pembinaan. Iya. Dan tentunya Babin Kamtibmas juga tidak bekerja sendiri. Bisa juga didampingi dari Babinsa yang dari Koramil, kemudian termasuk backup dari Polres itu sendiri, Polres setempat di situ. Ya. Nah, turun Satbinmas untuk melakukan bimbingan langsung, sosialisasi tadi. Nah, dan ini juga sampai kita melakukan kerjasama dengan aparat desa. Iya. Aparat desa juga membentuk suatu kelompok-kelompok khusus sampai ke tingkat RT dan juga sampai ke orang tua daripada masing-masing anak ini untuk melakukan pengawasan yang lebih mendalam. Begitu Kak ya? Iya. Ya, itu selanjutnya ini Kak, persoalan potensi desa Kak. Menurut Bapak dari pengalamannya membandingkan misalnya desa-desa yang ada di Sulawesi Selatan, pada khususnya di Kabupaten Bulukumba dan di wilayah penugasannya Bapak Andi Zulkifli, pengalamannya kira-kira bagaimana Pak? Apakah kurang lebih sama potensi alamnya, SDM-nya, seperti apa gambarannya Kak? Menurut pengalaman Kak? Jadi kalau masalah desa ya, Iya. masing-masing daerah tentunya punya kekhasan tersendiri. Iya. Nah, karena di situ berbeda daripada sumber daya alam, berbeda daripada adat istiadat, suku, Iya. budaya dan segala macam yang menyebabkan perbedaan-perbedaan itu. Tapi ada suatu hal yang tentunya mungkin mirip, di mana Iya. hampir semua wilayah di Indonesia ini sangat khas warga desa itu memiliki keramahan tersendiri. Iya. Nah, kemudian warga desa juga punya suatu upaya-upaya mandiri, suatu usaha-usaha mandiri untuk menghidupi keluarganya. Iya. Jadi walaupun mungkin berbeda dari segi pendapatan atau penghasilan ataupun misalnya dia bekerja sebagai pekebun. Nah, kalau di daerah Kalimantan, daerah Jambi, Sumatera itu mereka menjadi pekebun tukang kebun sawit. Sawit Nah, kalau di sini kan tidak ada, kalau di Sulawesi ini tidak ada, atau kurang. Tapi di daerah sana lebih khas ke sana, antara kebun sawit dan kebun karet. Nah, kalau saya belajar dari sana, saya melihat di wilayah sana mereka cenderung bergabung dalam suatu usaha koperasi. Koperasi Kak ya? Nah, dari situ usaha-usaha mereka di situ terkumpul dalam satu koperasi, kemudian mereka mendapatkan semacam honor ataupun gaji dari situ, income-nya dari situ. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa mereka cukup terorganisir, mereka cukup bagus dalam hal pengaturan antar warga. Nah, sehingga itu bisa terbagi rata. Walaupun memang itu bukan berarti tidak menemui kendala. Seringkali waktu saya dinas sebagai Kapolsek, sering ada suatu bentuk laporan terjadinya penyelewengan ataupun penggelapan dana seperti itu. Terakhir ini Kak, sebelum kita ketemu dengan Reski Sarif, ini kan di Bulukumba ini Kak, di beberapa desa lagi demam-demamnya Kak, sebuah program desa wisata. Tadi kita sempat bincang soal ada banyak desa yang dia membuka lahan kayak semacam spot wisata. Nah, Kakak Kifli ini kan sepengetahuan saya punya latar belakang seorang pecinta alam di masa mudanya Kak ya, sebelum jadi polisi Kak. Nah, bagaimana ini harapannya ini dari Bapak Andi Zulkifli soal masukannya juga ke pemerintah desa ini, khususnya di Kabupaten Bulukumba dalam hal mengelola potensi alam? Kalau saya memang betul, saya sejak masa remaja dulu suka menjelajahi wilayah Kabupaten Bulukumba, baik itu daerah pegunungan, baik itu daerah pantai, dan yang saya lihat memang sekarang cukup berkembang. Dulu seperti
contohnya Pantai Samboang. Dulu itu belum ada orang yang ke sana. Saya sudah pernah ke sana, menginap selama 2-3 hari. Masih sangat asri, Kak. Itu masih sangat asri dan sekarang sudah cukup ramai. Artinya potensi wisata pantai di wilayah ini memang cukup berkembang. Nah, kemudian juga di daerah Dusun Kahaya. Nah, Dusun Kahaya, saya pernah ke sana tahun 2001. Itu beberapa kali saya ke sana. Itu juga belum ada jalan akses kendaraan gitu ya. Jadi masih berupa jalan setapak yang kita tempuh itu cukup sulit. Dan sekarang saya lihat memang sudah cukup berkembang untuk wisatanya. Nah, ini tentunya saya berharap karena wilayah Kabupaten Bulukumba ini berada di dua wilayah, dua potensi, alam, bahari dan gunung. Bahari dan gunung. Ini tentunya sangat besar potensinya. Kalau wilayah pantai saya lihat sudah cukup bagus untuk mengelolanya, tapi yang masih kurang itu wilayah pegunungannya. Nah, mungkin kita bisa melihat daerah kayak di Jawa itu, daerah Bogor, daerah Lembang, itu kan sangat maju kalau untuk wisata yang berada di daerah pegunungan. Nah, ini mungkin kita bisa berkaca di sana karena wilayah Kabupaten Bulukumba ini punya potensi ke arah situ. Nah, di wilayah sana itu, Kak, masih dalam hal pengelolaan tetap menjaga kelestariannya, Kak, ya? Iya, betul. Jadi itu keasriannya tetap terjaga, tapi income daripada wisata alam itu sendiri juga tetap dapat. Gitu. Ini menjadi masukan, Kak, ya. Bagaimana kemudian pemerintah desa tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, Kak, ya, dalam hal pemanfaatan potensi wisata. Baik, sahabat desa, begitu bincang-bincang kita bersama dengan Bapak Andi Zulkifli. Ini sela-sela perjalanan untuk mengunjungi Kakak Reski Sarif, dan kita akan berjumpa dengan Kakak Reski Sarif di Miss Asadia. Ikuti terus, Kak. Banggakanmu di mata dunia, tak bisa lama-lama ku tinggalkan, ku rindukan kotaku Bulukumba. Sampai dia. Perahu pinisi ada bahasamu, ragam bahasa melengkapimu. Tak henti kau lahirkan putra-putri terbaikmu, membanggakanmu di mata dunia. Tak bisa lama-lama ku tinggalkan, ku rindukan kotaku Bulukumba. Adik-adik sekalian, Nah, kita sudah sampai di lokasi sekolah yang berada di Dusun Bungaya ini, Kak, Miss Asadia. Ini kita bisa langsung lihat kondisi salah satu ruangannya. Dan kita langsung sapa Kakak Reski Sarif. Assalamualaikum, Kakak Reski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ada kegiatan, Kakak, ya? Ya, sedikit memberi arahan untuk adik-adik. Siap. Ini Kakak Reski yang kebetulan kita kedatangan tamu dari kepolisian. Beliau Bapak Kompol Andi Zulkifli SIK. Ini ada sedikit kepedulian yang ingin ditularkan di sekolah ini. Langsung saja sama beliau. Jadi saya Kompol Andi Zulkifli. Kebetulan sekarang saya sedang bersekolah lanjutan di sekolah Sespim Polri di Lembang, Bandung. Nah, ini diawali sebenarnya waktu saya menonton
dari YouTube-nya Oh, iya. Pak Andi Palilingi. Nah, di situ saya lihat ada suatu sekolah yang sangat jauh di pelosok Pelosok. desa ini di tengah gunung ya. Iya, betul. Ya. Di situ timbul suatu rasa kepedulian untuk kita sedikit berbagi lah ya, supaya bisa untuk memberikan suatu motivasi kepada anak-anak kita. Yang mana ini kita lihat di sini mereka cukup bersemangat ya, untuk melanjutkan sekolah. Dengan kondisi yang seperti ini, sesuai penyampaian Kakak Reski dulu bahwa anak-anak yang bersekolah di sini tidak perlu pakai baju seragam, Kakak ya. Iya. Ini hal yang luar biasa tentunya Kakak Reski. Iya. Mungkin Bapak dalam momentum ini sedikit bisa memberikan motivasi dan arahannya kepada adik-adik soal cita-cita mungkin ke depan bagi adik-adik ini. Beliau kan lulusan Akpol. Adik-adik tidak menutup kemungkinan ada juga yang bisa lulus jadi perwira, apakah di kepolisian atau tentara. Amin. Nah, Amin. ya. Boleh ini? Silakan Kak. Oh, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Ini umur berapa ini yang paling tua, umur berapa? Kelas 6? 12. Yang kecil yang mana yang paling ini? Nah, ini kelihatan. Nah, ada Pak Kepala Sekolah yang sudah membuka sekolah di sini. Ya, ini tentunya kita syukuri ya. Kebetulan saya juga orang kampung, Dek. Ya, saya juga orang kampung, asalnya dari Tanete di Kecamatan Bulukumpa, daerah Bulukumpa juga. Nah, saya itu mengawali sekolahnya juga dari kampung seperti ini. Nah, kalau adik-adik ini sekarang bersekolah di sini, nanti kan setelah itu sudah punya modal untuk sekolah yang lebih tinggi lagi nanti. Nah, jadi tetap harus semangat ya. Jangan merasa jauh di kampung terus tidak bisa apa-apa. Ya, saya juga orang kampung ya. Pada akhirnya setelah saya sudah dari sekolah dasar, kemudian sampai ke sekolah menengah pertama, kemudian ke SMA. Nah, saya mencoba untuk mendaftar di kepolisian. Alhamdulillah lulus. Nah, adik-adik juga nanti bisa mencoba. Sekarang saya tanya, ini cita-citanya apa? Itu yang di belakang, mau jadi apa? Tentara. Nah, yang ini jadi apa? Tentara juga. Ini adik. Dokter. Nah, yang ini? Polwan. Oh, polwan. Ya. Kalau ini? Dokter. Nah, jadi apapun cita-cita adik-adik semua, ya, semua harus kita semangat untuk menggapai cita-cita kita masing-masing. Ya, apapun itu. Ya, oleh karenanya kita harus rajin belajar semua, ya. Jangan melawan orang tua, harus patuh kepada guru, ya. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Oke, adik-adik semua ya. Tetap semangat ya. Tepuk tangan dulu. Oke. Baik, seperti itu gambaran dan sedikit motivasi dari Bapak Andi Zulkifli terkait gambaran dan keberadaan sekolah yang berada di pelosok desa Kindang ini, Miss Adia. Nah, selanjutnya Kakak Reski, beliau juga menginginkan melihat-lihat ini kondisi sekolah ada beberapa ruangan. Iya. Ya, Bisa boleh. ditemani Kakak. Iya. Baik Kak, kebetulan di saat ini ada kepala desa muda ini Kak, Desa Kindang, Kakak Ilham. Ini yang menjabat sebagai kepala desa Kak. Gimana soal gambaran sekolah ini Kakak Reski? Ya, beginilah Kak, kalau yang ini sekarang ditempati oleh anak-anak atau adik-adik kita yang di kelas 1. Intinya ya seperti ini Kak. Bangunan ini berdiri di tahun 2017 kalau saya tidak salah, dan ya sekarang kondisinya ya sedikit memprihatinkan karena mungkin beberapa tahun ke depan akan roboh kalau tidak segera diperbaiki. Tidak ada perbaikan Kakak ya? Iya. Ini 3 kelas ya Kakak Reski? Iya, untuk yang di bawah sini 3 kelas. Iya. Jadi ini memang
dari awal sudah begini. Ya. Iya, dari awal. Ini semuanya Kak dari sumbangan dari masyarakat. Di rumahnya kebetulan sudah tidak dipakai, akhirnya mereka donasikan untuk pembangunan kelas sementara. Jadi ini yang kelas 1 sekarang Kak. Ya. Kalau yang ini kelas, sebenarnya ini dulu kelas 3, tapi karena sekarang musim hujan, akhirnya tidak dipakai karena bocor. Ya. Karena bocor dan kalau hujan, hujannya masuk dari arah sebelah sana Pak. Mas, Sekarang sudah tidak ada kursi dan meja karena memang tidak bisa lagi digunakan saat hujan, ya, bocor. Oh, makanya dikasih pindah semua ke situ. Iya. pindah kakak ya. Makanya sekarang harus digabung-gabung dalam satu kelas. Ada 2 kelas dalam satu ruangan dan itu bahkan mereka ada yang harus duduk berempat Kak. Ya, Satu meja ini. Iya. satu meja ya. Oke. Jadi selanjutnya nih kakak kita lanjut, ada prosesi penyerahan bantuannya Bapak Kompol Andi Zulkifli SIK kepada Miss Asadiah. Mungkin adik-adik bisa terlibat pada Oh boleh. momentum dokumentasi kita. Ya, jadi ini Pak Kepala Sekolah, ini ada sedikit bantuan dari kami. Saya saat ini sedang menjalani pendidikan di Sespimen di Lembang, Bandung. Nah, ini merupakan satu bantuan kami kepada sekolah Miss Asadiah di sini. Ya, mohon diterima. Ya, makasih banyak Pak. Semoga dengan bantuan ini insya Allah akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Amin. Amin. Baik, sahabat desa, seperti itu proses perjalanan kita sampai pada hari ini di Sekolah Miss Asadiah. Nah, pada kesempatan terakhir ini tadi Bapak Kompol Andi Zulkifli SIK memberikan secara langsung bentuk kepedulian sosialnya di Desa Kindang ini. Selanjutnya tentunya kita akan berjumpa kembali di desa-desa yang lain dan tokoh-tokoh inspiratif lainnya yang berada di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, bahkan seluruh Indonesia ke depannya. Sampai jumpa kembali dari saya Andi Palilingi, budaya desa, masyarakat desa, dan alam pedesaan adalah sumber daya alam yang kita banggakan yang ada di dunia. Salam berdesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak henti kau lahirkan